saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye. Kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Program Tribunnews and Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamika politik masih terus terjadi jelang kontestasi Pilpres 2024, yang mana yang kita tahu pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini kerap sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di On Focus. Terima kasih Mbak Nila. Bang Firman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, Timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya, saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya, tapi itu yang kita kenal sebagai strategi negatif campaign. Bagaimana kemudian pasangan Amin itu memang mengkritisi ya apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan akan menjadi penerus dari pemerintahan saat ini. Karena itu memang konsisten atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye. Kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Oke, sebagai sisi yang melihat perubahan, kemudian ini menjadi salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto, yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman, apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara positioning itu yang harus dilakukan.
kemudian itu menguntungkan dan merugikan, tentu harus dikonfirmasi, misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan. Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu. Maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan. Artinya kan itu salah satu program unggulan yang tentu juga akan menjadi bahan kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya. Tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah kemudian soal gemoy ya, dan termasuk soal debat, karena isu debat itu kan kemudian bergeser pada seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat, dalam hal ini Mas Gibran, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah ini kan menyangkut citra dari figur. Nah kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur dalam hal ini Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara gemoy itu kemudian kan kampanye negatif yang diusungnya adalah soal ini seakan-akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur. Jadi upaya untuk dalam tanda kutip ya sebagai strategi kampanye mendowngrade keberadaan figur yang menjadi kompetitor, sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, ini kan sedianya pasangan Ganjar Mahfud juga cukup mengamini IKN, kemudian mengatakan akan melanjutkan IKN begitu. Namun kalau dilihat dari positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini. Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang akan menjadi pewaris dari pemerintahan saat ini. Walaupun tadi misalnya ya soal isu IKN, karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, itu kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Beberapa hasil survei misalnya ya terakhir itu menunjukkan bahwa publik itu mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN, ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa
yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang. Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Mohaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan 2 ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Mohaimin kepada pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa, kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Ya, kalau ya karena ini kan baru beberapa isu ya. Jadi saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya. Karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda dengan isu dalam Pilpres Indonesia secara keseluruhan. Tetapi kalau polanya misalnya berhadapan-hadapan dengan petahana, nah itunya akan sama memang begitu ya. Kalau pada saat itu posisinya Pak Ahok sebagai petahana, maka secara positioning tentu mengkritisi apa yang menjadi agenda kebijakan program yang dijalankan oleh Pak Ahok dan tentu akan dilanjutkan kalau Pak Ahok terpilih. Nah demikian juga hari ini, walaupun Pak Jokowi memang tidak maju lagi ya, tetapi kan agenda keberlanjutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kalau terpilih nanti. Jadi kalau soal positioningnya model kampanyenya dengan pola-pola negatif campaign itu ya ada kesamaan. Oke, kalau kita berbicara soal pemilu saat ini begitu ya, atau Pilpres lah khususnya Bang Firman, kan potensinya adalah akan berjalan 2 putaran begitu, yang artinya nantinya apabila 2 pasangan lolos ke putaran kedua, ada suara dari paslon yang kemudian harus direbut oleh oleh 2 kandidat ini yang kemudian lolos ke putaran kedua. Ada kemungkinan tidak diserangnya Ganjar Mahfud ini untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya Amin bisa lolos ke putaran kedua akan merebut suara dari paslon nomor urut 3 ini, Bang? Ya bisa saja, karena tentu saja siapapun ya pasangan calon yang masuk ke putaran kedua, ya katakanlah kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Amin yang masuk putaran kedua, tentu kan yang diperebutkan adalah basis pemilih yang tadinya adalah basis pemilih nomor 3. Ya. Dengan asumsi ya di putaran kedua itu tidak terjadi perubahan secara signifikan dukungan terhadap pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 kan begitu. Nah tapi kan kita belum tahu juga sebetulnya karena memang kan karakteristik pemilih di Indonesia itu kadang-kala juga undecided voters-nya atau swing voters-nya itu juga tinggi ya. Jadi pemilih loyalnya justru tidak terlalu signifikan. Nah kalau begitu ya pertama tadi betul yang dikatakan bahwa ya tentu pertarungannya di putaran kedua itu adalah merebut basis suara yang
dari pasangan yang tidak maju ke putaran kedua, kan begitu. Kedua, tentu ada swing voters, bisa saja ada pengalihan suara. Nah, misalnya apakah suara dari pasangan Ganjar Mahfud itu akan beralih ke Anies Mohaimin, kan begitu ya misalnya. Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama ya tadi, karena secara positioning ya sebetulnya kan Ganjar Mahfud itu juga tidak betul-betul dalam posisi yang sama seperti Anies Mohaimin mengusung agenda perubahan. Nah, jadi itu yang pertama, karena secara tone campaign-nya berbeda. Jadi tidak otomatis kemudian akan berpindah kepada pasangan Anies Mohaimin. Kedua kan isunya tidak selalu hanya isu soal itu saja begitu ya. Soal memilih perubahan atau memilih keberlanjutan. Tentu dalam kampanye, apalagi kampanye di Indonesia itu akan muncul isu-isu lain juga sebetulnya pada akhirnya. Ya, misalnya kalau kita bicara pemilih Ganjar, kalau kita bicara basis masa PDIP ya, sebagai partai nasionalis. Nah, apakah kemudian akan berpindah dukungannya ke pasangan Anies Mohaimin yang ini bagaimanapun merepresentasikan kekuatan Islam sebetulnya ya, walaupun secara figur, secara partai ya masih ada Nasdem sebetulnya begitu ya, dan PKB kan juga relatif Islam yang tapi moderat ya. Tapi ada PKS di sana, karena harus diingat salah satu kesulitan secara ideologis ya selama ini kan adalah basis menggabungkan basis masa PDIP dan PKS misalnya. Juga kalau menurut saya masih belum bisa dipastikan bahwa kalaupun yang maju ke putaran kedua itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin, maka kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu suaranya ya yang tadinya memilih pasangan Ganjar Mahfud akan dengan mudah beralih kepada Anies Mohaimin. Demikian pula kalau kemudian misalnya pasangan Anies Mohaimin yang misalnya tidak masuk putaran kedua, gitu. Jadi kalau menurut saya putaran kedua itu nanti akan kemudian ada suara-suara yang justru menjadi cair lagi, dan itu yang kita sebut sebagai swing voters. Masih belum kemudian bisa diketahui akan kemana larinya begitu ya, Bang Firman ya, melihat kemudian nasionalis dan juga agamis yang kemudian dibawa oleh masing-masing kandidat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kan kalau secara tipe memang belum diketahui begitu ya. Kalau kecenderungan, kalau kita melihat mungkin posisinya saat ini siapa yang sudah berada di posisi mendukung pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Apabila memang nanti ada dua paslon yang maju ke putaran kedua, pecahan suaranya kalau menurut kacamata Bang Firman yang berkemungkinan besar untuk bisa bergeser itu pasangan mana, kemana, dan juga kemana, Bang? Ya, kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya Ganjar Mahfud, kalau kemudian tidak maju ke putaran kedua, ya masih tadi yang kita diskusikan, tidak bisa dipastikan sebetulnya akan kemudian memilih pada Anies misalnya, atau sebaliknya kepada Prabowo. Demikian pula sama kalau misalnya pasangan Anies Mohaimin yang tidak maju ke putaran kedua, apakah kemudian akan otomatis memilih Ganjar Mahfud? Karena tadi misalnya begitu ya, persoalan-persoalan kan Anies Mohaimin itu selalu berada dalam posisi diametral dengan Prabowo Gibran. Itu kalau hanya bicara isu yang terkait dengan tadi perbedaan memandang antara sustainability keberlanjutan dengan change, dengan perubahan. Tapi kan misalnya ada isu-isu lain tadi, misalnya pemilih PKS, apakah kemudian akan berpindah mendukung Ganjar Mahfud, gitu ya, karena di situ ada PDIP dan PKB yang juga tidak terlalu sesuai secara ideologis, misalnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya yang maju ke putaran kedua itu adalah Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud.
Nah, ini kan lebih akan sulit diprediksi lagi begitu ya. Karena keduanya kemudian tidak juga mengusung agenda yang full keberlanjutan misalnya. Apakah akan pindah semua ke Ganjar Mahfud kan belum tentu juga. Jadi kalau menurut saya tidak mudah memang ya untuk melihat mana yang kemudian akan pindah. Walaupun ya kalau kemudian kita lihat secara kedekatan-kedekatan gitu ya, secara misalnya basis dukungan partai gitu ya, mungkin bisa kita analisis lebih mudah. Tapi kembali kan yang jadi soal hari ini kedekatan warga dengan partai itu relatif rendah. Kalau apathy ID kita misalnya di Indonesia itu bahkan hanya di angka 10-12%, sangat rendah. Jadi kalaupun kita melihat soal itu ya kedekatan ideologis gitu ya, secara basis partai ya tidak mudah juga untuk kemudian memprediksi bahwa partai nasionalis misalnya begitu ya, yang basisnya akan kemudian bergabung ke partai nasionalis. Karena juga ini kan juga soal koalisi. Nah, koalisi di Indonesia itu kan spektrumnya juga tidak ideologis gitu ya. Jadi gabungan ada nasionalisnya, ada Islamnya. Jadi juga kembali sangat bercampur gitu. Jadi kalau saya padanya kembali mengatakan nanti di putaran kedua itu memang kembali bahkan seakan-akan seperti akan menghitung ulang kembali karena tidak bisa dengan mudah memprediksi bahwa pasangan yang tidak maju ke putaran kedua itu pendukungnya akan mengalihkan dukungan pada salah satu kandidat. Even ya, walaupun misalnya katakanlah pasangan calon yang tidak masuk ke putaran kedua itu kemudian menyatakan dukungan, misalnya begitu ya, menyatakan dukungan kepada yang maju ke putaran kedua. Belum tentu juga basis basis pemilih di putaran kedua itu akan ikut apa yang ditunjukkan pada level elit. Belum menjadi jaminan bahkan sekalipun nantinya pasangan calon yang gagal di putaran pertama ini bisa mendukung salah satu paslon lain di putaran kedua, suaranya belum tentu ikut seperti itu ya, Bang Firman ya? Ya, karena variabel perilaku memilih itu kalau di Indonesia kan banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya soal misalnya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh elitnya gitu ya, atau hanya mengacu pada isu yang terkait dengan program. Jadi banyak variabel. Kembali tadi karakteristik pemilih di Indonesia itu memang tidak mudah ditebak sebetulnya gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan pilihan yang tidak didasarkan misalnya pada preferensi kepartaian atau kemudian preferensi juga pada figur yang tadinya didukung sebelumnya. Oke, terakhir dari saya Bang Firman, kan kalau kita melihat dari survei, ada banyak sekali survei tercatat, kalau dari catatan saya 8 survei, ada 7 survei yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ada di posisi pertama begitu untuk elektabilitas. Bahkan ada juga yang sudah mengatakan angkanya di atas 50%, 51% sekian, yang mana artinya ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Kalau dari analisa Bang Firman, berkemungkinan tidak angka elektabilitas ini kemudian nantinya sama dengan apa yang menjadi hasil suara akhir, atau dari kacamata Anda tetap Pilpres ini akan berjalan 2 putaran? Ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Nah, sebaran itu kan minimal di setengah provinsi di Indonesia, itu harus mendapatkan suara minimal 20% yang pemenang itu ya, kalau kemudian mau menang 1 putaran. Jadi menurut saya tidak mudah, apalagi kalau kita lihat posisi hari ini ya, gitu ya, dengan berbagai isu yang sudah bermunculan sejak awal, bahwa kemudian benar kalau kita lihat mengacu pada hasil-hasil survei, pasangan Prabowo Gibran itu leading lah begitu ya sampai saat ini. Tetapi juga kan isu-isu yang kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari kampanye negatif itu kemudian juga sudah bermunculan terus ya.
Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian itu terus diamplifikasi begitu ya, dan kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasangan Prabowo Gibran, bisa menurunkan elektabilitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pertarungannya bisa jauh lebih kompetitif begitu ya. Bukan hanya soal menjadi dua putaran, tapi kemudian juga margin perbedaan suaranya antara pasangan 1, 2, dan 3 itu akan tidak berbeda jauh. Baik, terima kasih banyak Bang Firman Manan, pengamat politik, untuk obrolannya hari ini dalam program Tribun Sound Focus terkait bagaimana serangan atau negatif campaign tadi Abang ya, yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Mahfud. Bang Firman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali Bang Firman. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sound Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribun Sound Focus lain. Untuk bahasan-bahasan lainnya masih dalam program Tribun Sound Focus. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Program Tribun Sound Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamika politik masih terus terjadi jelang kontestasi Pilpres 2024, yang mana yang kita tahu pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini kerap sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di On Focus. Terima kasih Mbak Nila. Bang Firman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, Timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya, saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya, tapi itu yang kita kenal sebagai strategi negatif campaign. Bagaimana kemudian pasangan Amin itu memang mengkritisi ya apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan akan menjadi penerus dari pemerintahan saat ini. Karena itu memang konsisten atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi
saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye. Kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Oke, sebagai sisi yang melihat perubahan, kemudian ini menjadi salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto, yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman, apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara positioning itu yang harus dilakukan. Kemudian itu menguntungkan dan merugikan, tentu harus dikonfirmasi, misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Dan karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan. Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu. Maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan. Artinya kan itu salah satu program unggulan yang tentu juga akan menjadi bahan kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya, tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah kemudian soal gemoy ya, dan termasuk soal debat, karena isu debat itu kan kemudian bergeser pada seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat, dalam hal ini Mas Gibran, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah ini kan menyangkut citra dari figur. Nah, kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur, dalam hal ini Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara gemoy itu kemudian kan kampanye negatif yang diusungnya adalah soal ini seakan-akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program, dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur. Jadi upaya untuk dalam tanda kutip ya, sebagai strategi kampanye mendowngrade keberadaan figur yang menjadi kompetitor. Sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, ini kan sedianya pasangan Ganjar Mahfud juga cukup mengamini IKN, kemudian mengatakan akan melanjutkan IKN begitu. Namun kalau dilihat dari positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini.
Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang akan menjadi pewaris dari pemerintahan saat ini. Walaupun tadi misalnya ya soal isu IKN, karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, itu kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Beberapa hasil survei misalnya ya terakhir itu menunjukkan bahwa publik itu mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN, ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang? Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Muhaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan 2 ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Muhaimin kepada pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa, kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Ya, kalau ya karena ini kan baru beberapa isu ya. Jadi saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya. Karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda dengan isu dalam Pilpres Indonesia secara keseluruhan. Tetapi kalau polanya misalnya berhadapan-hadapan dengan petahana, nah itunya kan sama memang begitu ya. Kalau pada saat itu posisinya Pak Ahok sebagai petahana, maka secara positioning tentu mengkritisi apa yang menjadi agenda kebijakan program yang dijalankan oleh Pak Ahok dan tentu akan dilanjutkan kalau Pak Ahok terpilih. Nah demikian juga hari ini, walaupun Pak Jokowi memang tidak maju lagi ya, tetapi kan agenda keberlanjutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kalau terpilih nanti. Jadi kalau soal positioningnya model kampanyenya dengan pola-pola negatif campaign itu ya ada kesamaan. Oke, kalau kita berbicara soal pemilu saat ini begitu ya, atau Pilpres lah khususnya Bang Firman, kan
potensinya adalah akan berjalan 2 putaran begitu, yang artinya nantinya apabila 2 pasangan lolos ke putaran kedua, ada suara dari paslon yang kemudian harus direbut oleh oleh 2 kandidat ini yang kemudian lolos ke putaran kedua. Ada kemungkinan dengan tidak diserangnya Ganjar Mahfud ini untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya Amin bisa lolos ke putaran kedua akan merebut suara dari paslon nomor urut 3 ini, Bang? Ya bisa saja, karena tentu saja siapapun ya pasangan calon yang masuk ke putaran kedua, ya katakanlah kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Amin yang masuk putaran kedua, tentu kan yang diperebutkan adalah basis pemilih yang tadinya adalah basis pemilih nomor 3. Ya. Dengan asumsi ya di putaran kedua itu tidak terjadi perubahan secara signifikan dukungan terhadap pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 kan begitu. Nah tapi kan kita belum tahu juga sebetulnya karena memang kan karakteristik pemilih di Indonesia itu kadang-kala juga undecided voters-nya atau swing voters-nya itu juga tinggi ya. Jadi pemilih loyalnya justru tidak terlalu signifikan. Nah kalau begitu ya pertama tadi betul yang dikatakan bahwa ya tentu pertarungannya di putaran kedua itu adalah merebut basis suara yang dari pasangan yang tidak maju ke putaran kedua kan begitu. Kedua tentu ada swing voters, bisa saja ada peralihan suara. Nah misalnya apakah suara dari pasangan Ganjar Mahfud itu akan beralih ke Anies Mohaimin kan begitu ya misalnya. Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama ya tadi karena secara positioning ya sebetulnya kan Ganjar Mahfud itu juga tidak betul-betul dalam posisi yang sama seperti Anies Mohaimin mengusung agenda perubahan. Nah, jadi itu yang pertama karena secara tone campaign-nya berbeda. Jadi tidak automatically ya tidak otomatis kemudian akan berpindah kepada pasangan Anies Mohaimin. Kedua kan isunya tidak selalu hanya isu soal itu saja begitu ya, soal memilih perubahan atau memilih keberlanjutan. Tentu dalam kampanye, apalagi kampanye di Indonesia itu akan muncul isu-isu lain juga sebetulnya pada akhirnya. Ya, misalnya kalau kita bicara pemilih Ganjar, kalau kita bicara basis massa PDIP ya, sebagai partai nasionalis. Nah, apakah kemudian akan berpindah dukungannya ke pasangan Anies Mohaimin yang ini bagaimanapun merepresentasikan kekuatan Islam sebetulnya ya, walaupun secara figur, secara partai ya masih ada Nasdem sebetulnya begitu ya, dan PKB kan juga relatif Islam yang tapi moderat ya. Tapi ada PKS di sana. Karena harus diingat salah satu kesulitan secara ideologis ya selama ini kan adalah basis menggabungkan basis massa PDIP dan PKS misalnya. Juga kalau menurut saya masih belum bisa dipastikan bahwa kalaupun yang maju ke putaran kedua itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin, maka kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu suaranya ya yang tadinya memilih pasangan Ganjar Mahfud akan dengan mudah beralih kepada Anies Mohaimin. Demikian pula kalau kemudian misalnya pasangan Anies Mohaimin yang misalnya tidak masuk putaran kedua gitu. Jadi kalau menurut saya putaran kedua itu nanti akan kemudian ada suara-suara yang justru menjadi cair lagi, dan itu yang kita sebut sebagai swing voters. Masih belum kemudian bisa diketahui akan kemana larinya begitu ya Bang Firman ya, melihat kemudian nasionalis dan juga agamis yang kemudian dibawa oleh masing-masing kandidat. 2 pertanyaan terakhir dari saya Bang, ini kan kalau secara tipe memang belum diketahui begitu ya, kalau kecenderungan, kalau kita melihat mungkin posisinya saat ini siapa yang sudah berada di posisi mendukung pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Apabila memang nanti ada 2 paslon yang maju ke putaran kedua, pecahan suaranya kalau menurut kacamata Bang Firman yang berkemungkinan besar untuk bisa bergeser itu pasangan mana, kemana, dan juga kemana Bang?
Ya, kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya Ganjar Mahfud, kalau kemudian tidak maju ke putaran kedua, ya masih tadi yang kita diskusikan, tidak bisa dipastikan sebetulnya akan kemudian memilih pada Anies misalnya, atau sebaliknya kepada Prabowo. Demikian pula sama kalau misalnya pasangan Anies Muhaimin yang tidak maju ke putaran kedua, apakah kemudian akan otomatis memilih Ganjar Mahfud? Karena tadi misalnya begitu ya, persoalan-persoalan kan Anies Muhaimin itu selalu berada dalam posisi diametral dengan Prabowo Gibran. Itu kalau hanya bicara isu yang terkait dengan tadi perbedaan memandang antara sustainability keberlanjutan dengan change, dengan perubahan. Tapi kan misalnya ada isu-isu lain tadi, misalnya pemilih PKS, apakah kemudian akan berpindah mendukung Ganjar Mahfud, gitu ya, karena di situ ada PDIP dan PKB yang juga tidak terlalu sesuai secara ideologis, misalnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya yang maju ke putaran kedua itu adalah Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, ini kan lebih akan sulit diprediksi lagi begitu ya, karena keduanya kemudian tidak juga mengusung agenda yang full keberlanjutan misalnya. Apakah akan pindah semua ke Ganjar Mahfud, kan belum tentu juga. Jadi kalau menurut saya tidak mudah memang ya untuk melihat mana yang kemudian akan pindah. Walaupun ya kalau kemudian kita lihat secara kedekatan-kedekatan gitu ya, secara misalnya basis dukungan partai gitu ya, mungkin bisa kita analisis lebih mudah. Tapi kembali kan yang jadi soal hari ini, kedekatan warga dengan partai itu relatif rendah. Kalau apathy ID kita misalnya di Indonesia itu bahkan hanya di angka 10-12%, sangat rendah. Jadi kalaupun kita melihat soal itu ya kedekatan ideologis gitu ya, secara basis partai ya tidak mudah juga untuk kemudian memprediksi bahwa partai nasionalis misalnya begitu ya, yang basisnya akan kemudian bergabung ke partai nasionalis. Karena juga ini kan juga soal koalisi. Nah, koalisi di Indonesia itu kan spektrumnya juga tidak ideologis gitu ya. Jadi gabungan, ada nasionalisnya, ada Islamnya. Jadi juga kembali sangat bercampur gitu. Jadi kalau saya padanya kembali mengatakan nanti di putaran kedua itu memang kembali bahkan seakan-akan seperti akan menghitung ulang kembali karena tidak bisa dengan mudah memprediksi bahwa pasangan yang tidak maju ke putaran kedua itu pendukungnya akan mengalihkan dukungan pada salah satu kandidat. Even ya, walaupun misalnya katakanlah pasangan calon yang tidak masuk ke putaran kedua itu kemudian menyatakan dukungan, misalnya begitu ya, menyatakan dukungan kepada yang maju ke putaran kedua. Belum tentu juga basis pemilih di putaran kedua itu akan ikut apa yang ditunjukkan pada level elit. Belum menjadi jaminan bahkan sekalipun nantinya pasangan calon yang gagal di putaran pertama ini bisa mendukung salah satu paslon lain di putaran kedua, suaranya belum tentu ikut seperti itu ya, Bang Firman ya? Ya, karena variabel perilaku memilih itu kalau di Indonesia kan banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya soal misalnya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh elitnya gitu ya, atau hanya mengacu pada isu yang terkait dengan program. Jadi banyak variabel. Kembali tadi karakteristik pemilih di Indonesia itu memang tidak mudah ditebak sebetulnya gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan pilihan yang tidak didasarkan misalnya pada preferensi kepartaian atau kemudian preferensi juga pada figur yang tadinya didukung sebelumnya. Oke, terakhir dari saya Bang Firman, kan kalau kita melihat dari survei, ada banyak sekali survei tercatat, kalau dari catatan saya 8 survei, ada 7 survei yang mengatakan bahwa
pasangan Prabowo Gibran ada di posisi pertama begitu untuk elektabilitas. Bahkan ada juga yang sudah mengatakan angkanya di atas 50%, 51% sekian, yang mana artinya ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Kalau dari analisa Bang Firman, berkemungkinan tidak angka elektabilitas ini kemudian nantinya sama dengan apa yang menjadi hasil suara akhir, atau dari kacamata Anda tetap Pilpres ini akan berjalan 2 putaran? Ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Nah, sebaran itu kan minimal di setengah provinsi di Indonesia, itu harus mendapatkan suara minimal 20%. Yang pemenang itu ya, kalau kemudian mau menang 1 putaran. Jadi menurut saya tidak mudah. Apalagi kalau kita lihat posisi hari ini ya, gitu ya, dengan berbagai isu yang sudah bermunculan sejak awal, bahwa kemudian benar kalau kita lihat mengacu pada hasil-hasil survei, pasangan Prabowo Gibran itu leading lah begitu ya sampai saat ini. Tetapi juga kan isu-isu yang kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari kampanye negatif itu kemudian juga sudah bermunculan terus ya. Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian itu terus diamplifikasi begitu ya, dan kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasangan Prabowo Gibran, bisa menurunkan elektabilitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pertarungannya bisa jauh lebih kompetitif begitu ya, bukan hanya soal menjadi 2 putaran, tapi kemudian juga margin perbedaan suaranya antara pasangan 1, 2, dan 3 itu akan tidak berbeda jauh. Baik, terima kasih banyak Bang Firman Manan, pengamat politik, untuk obrolannya hari ini dalam program Tribunnews on Focus terkait bagaimana serangan atau negatif campaign tadi ya Bang ya, yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Mahfud. Bang Firman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali Bang Firman. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribunnews on Focus lain. Untuk bahasan-bahasan lainnya masih dalam program Tribunnews on Focus. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Program Tribunnews on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamika politik masih terus terjadi jelang kontestasi Pilpres 2024, yang mana yang kita tahu pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini kerap sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di On Focus. Terima kasih Mbak Nila. Bang Firman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, Timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya,
saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya, tapi itu yang kita kenal sebagai strategi negative campaign. Bagaimana kemudian pasangan Amin itu memang mengkritisi ya apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan akan menjadi penerus dari pemerintahan saat ini. Karena itu memang konsisten atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negative campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Oke, sebagai sisi yang melihat perubahan, kemudian ini menjadi salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto, yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman, apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara positioning itu yang harus dilakukan. Kemudian itu menguntungkan dan merugikan, tentu harus dikonfirmasi, misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Dan karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan. Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu. Maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan. Artinya kan itu salah satu program unggulan yang tentu juga akan menjadi bahan kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya, tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah kemudian soal gemoy ya, dan termasuk soal debat, karena isu debat itu kan kemudian bergeser pada seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat, dalam hal ini Mas Gibran, ya, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah ini kan menyangkut citra dari figur. Nah, kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur, dalam hal ini Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara gemoy itu kemudian kan kampanye negatif yang diusungnya adalah soal
ini seakan-akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Ya, kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program, dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur. Jadi upaya untuk dalam tanda kutip ya, sebagai strategi kampanye mendowngrade keberadaan figur yang menjadi kompetitor. Sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, ini kan sedianya pasangan Ganjar Mahfud juga cukup mengamini IKN, kemudian mengatakan akan melanjutkan IKN begitu. Namun kalau dilihat dari positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini. Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang akan menjadi pewaris dari pemerintahan saat ini. Walaupun tadi misalnya ya soal isu IKN, karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, itu kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Beberapa hasil survei misalnya ya terakhir itu menunjukkan bahwa publik itu mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN, ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang? Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Muhaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan 2 ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Muhaimin kepada pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa, kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Ya, kalau ya karena ini kan baru beberapa isu ya. Jadi saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya. Karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik
karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda dengan isu dalam Pilpres Indonesia secara keseluruhan. Tetapi kalau polanya misalnya berhadapan-hadapan dengan petahana, nah itunya kan sama memang begitu ya. Kalau pada saat itu posisinya Pak Ahok sebagai petahana, maka secara positioning tentu mengkritisi apa yang menjadi agenda kebijakan program yang dijalankan oleh Pak Ahok dan tentu akan dilanjutkan kalau Pak Ahok terpilih. Nah demikian juga hari ini, walaupun Pak Jokowi memang tidak maju lagi ya, tetapi kan agenda keberlanjutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kalau terpilih nanti. Jadi kalau soal positioningnya, model kampanyenya dengan pola-pola negatif campaign itu ya ada kesamaan. Oke, kalau kita berbicara soal pemilu saat ini begitu ya, atau Pilpres lah khususnya, Bang Firman, kan potensinya adalah akan berjalan 2 putaran begitu, yang artinya nantinya apabila 2 pasangan lolos ke putaran kedua, ada suara dari paslon yang kemudian harus direbut oleh oleh 2 kandidat ini yang kemudian lolos ke putaran kedua. Ada kemungkinan tidak diserangnya Ganjar Mahfud ini untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya Amin bisa lolos ke putaran kedua akan merebut suara dari paslon nomor urut 3 ini, Bang? Ya bisa saja, karena tentu saja siapapun ya pasangan calon yang masuk ke putaran kedua, ya katakanlah kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Amin yang masuk putaran kedua, tentu kan yang diperebutkan adalah basis pemilih yang tadinya adalah basis pemilih nomor 3. Ya. Dengan asumsi ya di putaran kedua itu tidak terjadi perubahan secara signifikan dukungan terhadap pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 kan begitu. Nah tapi kan kita belum tahu juga sebetulnya karena memang kan karakteristik pemilih di Indonesia itu kadang-kala juga undecided voters-nya atau swing voters-nya itu juga tinggi ya. Jadi pemilih loyalnya justru tidak terlalu signifikan. Nah kalau begitu ya pertama tadi betul yang dikatakan bahwa ya tentu pertarungannya di putaran kedua itu adalah merebut basis suara yang dari pasangan yang tidak maju ke putaran kedua kan begitu. Kedua tentu ada swing voters, bisa saja ada peralihan suara. Nah misalnya apakah suara dari pasangan Ganjar Mahfud itu akan beralih ke Anies Mohaimin kan begitu ya misalnya. Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama ya tadi karena secara positioning ya sebetulnya kan Ganjar Mahfud itu juga tidak betul-betul dalam posisi yang sama seperti Anies Mohaimin mengusung agenda perubahan. Nah, jadi itu yang pertama karena secara tone campaign-nya berbeda. Jadi tidak otomatis kemudian akan berpindah kepada pasangan Anies Mohaimin. Kedua kan isunya tidak selalu hanya isu soal itu saja gitu ya. Soal memilih perubahan atau memilih keberlanjutan. Tentu dalam kampanye apalagi kampanye di Indonesia itu akan muncul isu-isu lain juga sebetulnya pada akhirnya. Ya misalnya kalau kita bicara pemilih Ganjar, kalau kita bicara basis massa PDIP ya, sebagai partai nasionalis, nah apakah kemudian akan berpindah dukungannya ke pasangan Anies Mohaimin yang ini bagaimanapun merepresentasikan kekuatan Islam sebetulnya ya, walaupun secara figur, secara partai ya masih ada Nasdem sebetulnya begitu ya, dan PKB kan juga relatif Islam yang tapi moderat ya. Tapi ada PKS di sana karena harus diingat salah satu kesulitan secara ideologis ya selama ini kan adalah basis menggabungkan basis massa PDIP dan PKS misalnya. Juga kalau menurut saya
masih belum bisa dipastikan bahwa kalaupun yang maju ke putaran kedua itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin, maka kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu suaranya ya yang tadinya memilih pasangan Ganjar Mahfud akan dengan mudah beralih kepada Anies Mohaimin. Demikian pula kalau kemudian misalnya pasangan Anies Mohaimin yang misalnya tidak masuk putaran kedua, gitu. Jadi kalau menurut saya putaran kedua itu nanti akan kemudian ada suara-suara yang justru menjadi cair lagi, dan itu yang kita sebut sebagai swing voters. Masih belum kemudian bisa diketahui akan kemana larinya begitu ya, Bang Firman ya, melihat kemudian nasionalis dan juga agamis yang kemudian dibawa oleh masing-masing kandidat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kan kalau secara tipe memang belum diketahui begitu ya. Kalau kecenderungan, kalau kita melihat mungkin posisinya saat ini siapa yang sudah berada di posisi mendukung pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Apabila memang nanti ada dua paslon yang maju ke putaran kedua, pecahan suaranya kalau menurut kacamata Bang Firman yang berkemungkinan besar untuk bisa bergeser itu pasangan mana, kemana, dan juga kemana, Bang? Ya, kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya Ganjar Mahfud, kalau kemudian tidak maju ke putaran kedua, ya masih tadi yang kita diskusikan, tidak bisa dipastikan sebetulnya akan kemudian memilih pada Anies misalnya, atau sebaliknya kepada Prabowo. Demikian pula sama kalau misalnya pasangan Anies Mohaimin yang tidak maju ke putaran kedua, apakah kemudian akan otomatis memilih Ganjar Mahfud? Karena tadi misalnya begitu ya, persoalan-persoalan kan Anies Mohaimin itu selalu berada dalam posisi diametral dengan Prabowo Gibran. Itu kalau hanya bicara isu yang terkait dengan tadi perbedaan memandang antara sustainability keberlanjutan dengan change, dengan perubahan. Tapi kan misalnya ada isu-isu lain tadi, misalnya pemilih PKS, apakah kemudian akan berpindah mendukung Ganjar Mahfud, gitu ya, karena di situ ada PDIP dan PKB yang juga tidak terlalu sesuai secara ideologis, misalnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya yang maju ke putaran kedua itu adalah Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, ini kan lebih akan sulit diprediksi lagi begitu ya, karena keduanya kemudian tidak juga mengusung agenda yang full keberlanjutan misalnya. Apakah akan pindah semua ke Ganjar Mahfud, kan belum tentu juga. Jadi kalau menurut saya tidak mudah memang ya untuk melihat mana yang kemudian akan pindah. Walaupun ya kalau kemudian kita lihat secara kedekatan gitu ya, secara misalnya basis dukungan partai gitu ya, mungkin bisa kita analisis lebih mudah. Tapi kembali kan yang jadi soal hari ini, kedekatan warga dengan partai itu relatif rendah. Kalau party ID kita misalnya di Indonesia itu bahkan hanya di angka 10-12%, sangat rendah. Jadi kalaupun kita melihat soal itu ya kedekatan ideologis gitu ya, secara basis partai ya tidak mudah juga untuk kemudian memprediksi bahwa partai nasionalis misalnya begitu ya, yang basisnya akan kemudian bergabung ke partai nasionalis. Karena juga ini kan juga soal koalisi. Nah, koalisi di Indonesia itu kan spektrumnya juga tidak ideologis gitu ya. Jadi gabungan, ada nasionalisnya, ada Islamnya. Jadi juga kembali sangat bercampur gitu. Jadi kalau saya padanya kembali mengatakan nanti di putaran kedua itu memang kembali bahkan seakan-akan seperti akan menghitung ulang kembali, karena tidak bisa dengan mudah memprediksi bahwa pasangan yang tidak maju ke putaran kedua itu pendukungnya akan mengalihkan dukungan pada salah satu kandidat. Even ya, walaupun misalnya katakanlah pasangan calon yang tidak masuk ke putaran kedua itu kemudian menyatakan dukungan, misalnya begitu ya, menyatakan dukungan kepada yang maju ke putaran kedua. Belum tentu juga basis
masa di basis pemilih di putaran kedua itu akan ikut apa yang ditunjukkan pada level elit. Belum menjadi jaminan bahkan sekalipun nantinya pasangan calon yang gagal di putaran pertama ini bisa mendukung salah satu paslon lain di putaran kedua, suaranya belum tentu ikut seperti itu ya, Bang Firman ya? Ya, karena variabel perilaku memilih itu kalau di Indonesia kan banyak sekali gitu. Jadi ya, bukan hanya soal misalnya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh elitnya begitu ya, atau hanya mengacu pada isu yang terkait dengan program. Jadi banyak variabel. Kembali tadi karakteristik pemilih di Indonesia itu memang tidak mudah ditebak sebetulnya gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan pilihan yang tidak didasarkan misalnya pada preferensi kepartaian atau kemudian preferensi juga pada figur yang tadinya didukung sebelumnya. Oke, terakhir dari saya Bang Firman, kan kalau kita melihat dari survei, ada banyak sekali survei, tercatat kalau dari catatan saya 8 survei, ada 7 survei yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ada di posisi pertama begitu untuk elektabilitas. Bahkan ada juga yang sudah mengatakan angkanya di atas 50%, 51% sekian, yang mana artinya ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Kalau dari analisa Bang Firman, berkemungkinan tidak angka elektabilitas ini kemudian nantinya sama dengan apa yang menjadi hasil suara akhir, atau dari kacamata Anda tetap Pilpres ini akan berjalan 2 putaran? Ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Nah, sebaran itu kan minimal di setengah provinsi di Indonesia, itu harus mendapatkan suara minimal 20% yang pemenang itu ya, kalau kemudian mau menang 1 putaran. Jadi menurut saya tidak mudah, apalagi kalau kita lihat posisi hari ini ya gitu ya, dengan berbagai isu yang sudah bermunculan sejak awal, bahwa kemudian benar kalau kita lihat mengacu pada hasil-hasil survei, pasangan Prabowo Gibran itu leading lah begitu ya sampai saat ini. Tapi juga kan isu-isu yang kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari kampanye negatif itu kemudian juga sudah bermunculan terus ya. Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian itu terus diamplifikasi begitu ya, dan kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasangan Prabowo Gibran, bisa menurunkan elektabilitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pertarungannya bisa jauh lebih kompetitif begitu ya, bukan hanya soal menjadi 2 putaran, tapi kemudian juga margin perbedaan suaranya antara pasangan 1, 2, dan 3 itu akan tidak berbeda jauh. Baik, terima kasih banyak Bang Firman Manan, pengamat politik, untuk obrolannya hari ini dalam program Tribun Fokus terkait bagaimana serangan atau negatif campaign tadi Abang ya, yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Mahfud. Bang Firman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali Bang Firman. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribun Fokus lain. Untuk bahasan-bahasan lainnya masih dalam program Tribun Fokus. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran.
Program Tribunnews and Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamika politik masih terus terjadi jelang kontestasi Pilpres 2024, yang mana yang kita tahu pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini kerap sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di On Focus. Terima kasih Mbak Nila. Bang Firman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, Timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya, saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya, tapi itu yang kita kenal sebagai strategi negative campaign. Bagaimana kemudian pasangan Amin itu memang mengkritisi ya apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan akan menjadi penerus dari pemerintahan saat ini. Karena itu memang konsisten atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negative campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Oke, sebagai sisi yang melihat perubahan, kemudian ini menjadi salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto, yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman, apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara positioning itu yang harus dilakukan. Kemudian itu menguntungkan dan merugikan, tentu harus dikonfirmasi. Misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Dan karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan. Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu, maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan,
Artinya kan itu salah satu program unggulan yang tentu juga akan menjadi bahan kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya, tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah kemudian soal gemoy ya, dan termasuk soal debat, karena isu debat itu kan kemudian bergeser pada seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat, dalam hal ini Mas Gibran, ya, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah ini kan menyangkut citra dari figur. Nah kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur dalam hal ini Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara gemoy itu kemudian kan kampanye negatif yang diusungnya adalah soal misalkan akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur. Jadi upaya untuk dalam tanda kutip ya, sebagai strategi kampanye mendowngrade keberadaan figur yang menjadi kompetitor. Sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, ini kan sedianya pasangan Ganjar Mahfud juga cukup mengamini IKN, kemudian mengatakan akan melanjutkan IKN begitu. Namun kalau dilihat dari positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini. Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang akan menjadi pewaris dari pemerintahan saat ini. Walaupun tadi misalnya ya soal isu IKN, karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, itu kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Beberapa hasil survei misalnya ya terakhir itu menunjukkan bahwa publik itu mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN, ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang? Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini
posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Mohaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan dua ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral, ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Mohaimin kepada pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Ya, kalau ya karena ini kan baru beberapa isu ya. Jadi saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya. Karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda dengan isu dalam Pilpres Indonesia secara keseluruhan. Tetapi kalau polanya misalnya berhadapan-hadapan dengan petahana, nah itunya kan sama memang begitu ya. Kalau pada saat itu posisinya Pak Ahok sebagai petahana, maka secara positioning tentu mengkritisi apa yang menjadi agenda kebijakan program yang dijalankan oleh Pak Ahok dan tentu akan dilanjutkan kalau Pak Ahok terpilih. Nah demikian juga hari ini, walaupun Pak Jokowi memang tidak maju lagi ya, tetapi kan agenda keberlanjutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kalau terpilih nanti. Jadi kalau soal positioningnya model kampanyenya dengan pola-pola negatif campaign itu ya ada kesamaan. Oke, kalau kita berbicara soal pemilu saat ini begitu ya, atau Pilpres lah khususnya Bang Firman, kan potensinya adalah akan berjalan 2 putaran begitu, yang artinya nantinya apabila 2 pasangan lolos ke putaran kedua, ada suara dari paslon yang kemudian harus direbut oleh oleh 2 kandidat ini yang kemudian lolos ke putaran kedua. Ada kemungkinan tidak diserangnya Ganjar Mahfud ini untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya Amin bisa lolos ke putaran kedua akan merebut suara dari paslon nomor urut 3 ini, Bang? Ya bisa saja, karena tentu saja siapapun ya pasangan calon yang masuk ke putaran kedua, ya katakanlah kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Amin yang masuk putaran kedua, tentu kan yang diperebutkan adalah basis pemilih yang tadinya adalah basis pemilih nomor 3. Ya. Dengan asumsi ya di putaran kedua itu tidak terjadi perubahan secara signifikan dukungan terhadap pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 kan begitu. Nah tapi kan kita belum tahu juga sebetulnya karena memang kan karakteristik pemilih di Indonesia itu kadang-kadang juga undecided voters-nya atau swing voters-nya itu juga tinggi ya. Jadi pemilih loyalnya justru tidak terlalu signifikan. Nah kalau begitu ya pertama tadi betul yang dikatakan bahwa ya tentu pertarungannya di putaran kedua itu adalah merebut basis suara yang dari pasangan yang tidak maju ke putaran kedua kan begitu. Kedua tentu ada swing voters, bisa saja ada peralihan suara. Nah misalnya apakah suara dari pasangan Ganjar Mahfud itu akan beralih ke Anies Mohaimin kan begitu ya misalnya. Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama ya tadi karena secara positioning ya sebetulnya kan Ganjar Mahfud itu juga tidak betul-betul dalam posisi yang sama seperti Anies Mohaimin mengusung agenda perubahan. Nah, jadi itu yang pertama karena secara tone campaign-nya berbeda.
Jadi tidak automatically ya, tidak otomatis kemudian akan berpindah kepada pasangan Anies Mohaimin. Kedua kan isunya tidak selalu hanya isu soal itu saja begitu ya, soal apa memilih perubahan atau memilih keberlanjutan. Tentu dalam kampanye, apalagi kampanye di Indonesia itu akan muncul isu-isu lain juga sebetulnya pada akhirnya. Ya, misalnya kalau kita bicara pemilih Ganjar, kalau kita bicara basis masa PDIP ya, sebagai partai nasionalis. Nah, apakah kemudian akan berpindah dukungannya ke pasangan Anies Mohaimin yang ini bagaimanapun merepresentasikan kekuatan Islam sebetulnya ya, walaupun secara figur, secara partai ya masih ada Nasdem sebetulnya begitu ya, dan PKB kan juga relatif Islam yang tapi moderat ya. Tapi ada PKS di sana karena harus diingat salah satu kesulitan secara ideologis ya selama ini kan adalah basis menggabungkan basis masa PDIP dan PKS misalnya. Juga kalau menurut saya masih belum bisa dipastikan bahwa kalaupun yang maju ke putaran kedua itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin, maka kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu suaranya ya yang tadinya memilih pasangan Ganjar Mahfud akan dengan mudah beralih kepada Anies Mohaimin. Demikian pula kalau kemudian misalnya pasangan Anies Mohaimin yang misalnya tidak masuk putaran kedua, gitu. Jadi kalau menurut saya putaran kedua itu nanti akan kemudian ada suara-suara yang justru menjadi cair lagi, dan itu yang kita sebut sebagai swing voters. Masih belum kemudian bisa diketahui akan kemana larinya begitu ya, Bang Firman ya, melihat kemudian nasionalis dan juga agamis yang kemudian dibawa oleh masing-masing kandidat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kan kalau secara tipe memang belum diketahui begitu ya. Kalau kecenderungan, kalau kita melihat mungkin posisinya saat ini siapa yang sudah berada di posisi mendukung pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Apabila memang nanti ada dua paslon yang maju ke putaran kedua, pecahan suaranya kalau menurut kacamata Bang Firman yang berkemungkinan besar untuk bisa bergeser itu pasangan mana, kemana, dan juga kemana, Bang? Ya, kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya Ganjar Mahfud, kalau kemudian tidak maju ke putaran kedua, ya masih tadi yang kita diskusikan, tidak bisa dipastikan sebetulnya akan kemudian memilih pada Anies misalnya, atau sebaliknya kepada Prabowo. Demikian pula sama kalau misalnya pasangan Anies Mohaimin yang tidak maju ke putaran kedua, apakah kemudian akan otomatis memilih Ganjar Mahfud? Karena tadi misalnya begitu ya, persoalan-persoalan kan Anies Mohaimin itu selalu berada dalam posisi diametral dengan Prabowo Gibran. Itu kalau hanya bicara isu yang terkait dengan tadi perbedaan memandang antara sustainability keberlanjutan dengan change, dengan perubahan. Tapi kan misalnya ada isu-isu lain tadi, misalnya pemilih PKS, apakah kemudian akan berpindah mendukung Ganjar Mahfud, gitu ya, karena di situ ada PDIP dan PKB yang juga tidak terlalu sesuai secara ideologis, misalnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya yang maju ke putaran kedua itu adalah Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, ini kan lebih akan sulit diprediksi lagi begitu ya, karena keduanya kemudian tidak juga mengusung agenda yang full keberlanjutan misalnya. Apakah akan pindah semua ke Ganjar Mahfud kan belum tentu juga. Jadi kalau menurut saya tidak mudah memang ya untuk melihat mana yang kemudian akan pindah. Walaupun ya kalau kemudian kita lihat secara kedekatan gitu ya, secara misalnya basis dukungan partai gitu ya, mungkin bisa kita analisis lebih mudah. Tapi kembali kan yang jadi soal hari ini kedekatan
warga dengan partai itu relatif rendah. Kalau angka party ID kita misalnya di Indonesia itu bahkan hanya di angka 10-12%, sangat rendah. Jadi kalaupun kita melihat soal itu ya kedekatan ideologis gitu ya, secara basis partai ya tidak mudah juga untuk kemudian memprediksi bahwa partai nasionalis misalnya begitu ya, yang basisnya akan kemudian bergabung ke partai nasionalis. Karena juga ini kan juga soal koalisi. Nah, koalisi di Indonesia itu kan spektrumnya juga tidak ideologis gitu ya. Jadi gabungan, ada nasionalisnya, ada Islamnya. Jadi juga kembali sangat bercampur gitu. Jadi kalau saya padanya kembali mengatakan nanti di putaran kedua itu memang kembali bahkan seakan-akan seperti akan menghitung ulang kembali. Karena tidak bisa dengan mudah memprediksi bahwa pasangan yang tidak maju ke putaran kedua itu pendukungnya akan mengalihkan dukungan pada salah satu kandidat. Even ya, walaupun misalnya katakanlah pasangan calon yang tidak masuk ke putaran kedua itu kemudian menyatakan dukungan, misalnya begitu ya, menyatakan dukungan kepada yang maju ke putaran kedua. Belum tentu juga basis pemilih di putaran kedua itu akan ikut apa yang ditunjukkan pada level elit. Belum menjadi jaminan bahkan sekalipun nantinya pasangan calon yang gagal di putaran pertama ini bisa mendukung salah satu paslon lain di putaran kedua, suaranya belum tentu ikut seperti itu ya, Bang Firman ya? Ya, karena variabel perilaku memilih itu kalau di Indonesia kan banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya soal misalnya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh elitnya gitu ya, atau hanya mengacu pada isu yang terkait dengan program. Jadi banyak variabel. Kembali tadi karakteristik pemilih di Indonesia itu memang tidak mudah ditebak sebetulnya gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan pilihan yang tidak didasarkan misalnya pada preferensi kepartaian atau kemudian preferensi juga pada figur yang tadinya didukung sebelumnya. Oke, terakhir dari saya Bang Firman, kan kalau kita melihat dari survei, ada banyak sekali survei tercatat kalau dari catatan saya 8 untuk elektabilitas, bahkan ada juga yang sudah mengatakan angkanya di atas 50%, 51% sekian, yang mana artinya ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Kalau dari analisa Bang Firman, berkemungkinan tidak angka elektabilitas ini kemudian nantinya sama dengan apa yang menjadi hasil suara akhir, atau dari kacamata Anda tetap Pilpres ini akan berjalan 2 putaran? Ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Nah, sebaran itu kan minimal di setengah provinsi di Indonesia, itu harus mendapatkan suara minimal 20% yang pemenang itu ya, kalau kemudian mau menang 1 putaran. Jadi menurut saya tidak mudah. Apalagi kalau kita lihat posisi hari ini ya, gitu ya, dengan berbagai isu yang sudah bermunculan sejak awal, bahwa kemudian benar kalau kita lihat mengacu pada hasil-hasil survei, pasangan Prabowo Gibran itu leading lah begitu ya sampai saat ini. Tetapi juga kan isu-isu yang kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari kampanye negatif itu kemudian juga sudah bermunculan terus ya. Dan bukan tidak mungkin kalau kemudian itu terus diamplifikasi begitu ya, dan kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasangan Prabowo Gibran, bisa menurunkan elektabilitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pertarungannya bisa jauh lebih kompetitif begitu ya, bukan hanya soal menjadi 2 putaran, tapi kemudian juga margin perbedaan suaranya antara pasangan 1, 2, dan 3 itu akan tidak berbeda jauh. Baik, terima kasih banyak Bang Firman Manan, pengamat politik, untuk obrolannya hari ini dalam program Tribun Fokus terkait bagaimana serangan atau negatif campaign tadi Abang ya, yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Mahfud. Bang Firman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali Bang Firman.
Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribun News on Fokus lain. Untuk bahasan-bahasan lainnya, masih dalam program Tribun News on Fokus. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Program Tribun News on Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamis sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran. Mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya, saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya. Itu yang kita kenal Amin itu memang mengkritisi ya. Apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan. Pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto, yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman, apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara posisi, misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan.
Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu. Maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan. Artinya kan itu Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya. Tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah, tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah, kemudian soal gemoy ya, seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat. Dalam hal ini Mas Gibran, ya, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah, ini kan menyangkut citra dari figur. Nah, kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur yang diusungnya adalah soal ini seakan-akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Ya, kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur kompetitor. Sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini. Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang AN. Karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, ini kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut, mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang? Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Muhaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan 2 ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Muhaimin kepada
pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa, kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya, karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda dengan isu dalam Pilpres Indonesia secara keseluruhan. Tetapi kalau polanya misalnya berhadapan-hadapan dengan petahana, nah itunya kan sama memang begitu ya. Kalau pada saat itu posisinya Pak Ahok sebagai petahana, maka secara tentu akan dilanjutkan kalau Pak Ahok terpilih. Nah demikian juga hari ini, walaupun Pak Jokowi memang tidak maju lagi ya, tetapi kan agenda keberlanjutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kalau terpilih nanti. Jadi kalau soal positioningnya, model kampanyenya dengan pola-pola negatif campaign itu ya ada kesamaan. Oke, kalau kita berbicara soal pemilu saat ini begitu ya, atau Pilpres lah khususnya Bang Firman, kan potensinya adalah akan berjalan 2 putaran begitu, yang artinya nantinya apabila 2 pasangan lolos ke putaran kedua, ada suara dari paslon yang kemudian harus direbut oleh oleh 2 kandidat ini yang kemudian lolos ke putaran kedua. Ada kemungkinan tidak diserangnya Ganjar Mahfud ini untuk kemudian membuka peluang, Bang? Ya bisa saja. Karena tentu saja siapapun ya pasangan calon yang masuk ke putaran kedua, ya katakanlah kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Amin yang masuk putaran kedua, tentu kan yang diperebutkan adalah asumsi ya di putaran kedua itu tidak terjadi perubahan secara signifikan dukungan terhadap pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 kan begitu. Nah, tapi kan kita belum tahu juga sebetulnya, karena memang kan karakteristik pemilih di Indonesia itu kadang-kadang juga undecided voters-nya atau swing voters-nya itu juga tinggi ya. Jadi pemilih loyalnya justru tidak, tentu pertarungannya di putaran kedua itu adalah merebut basis suara yang dari pasangan yang tidak maju ke putaran kedua kan begitu. Kedua tentu ada swing voters. Bisa saja ada penalihan suara. Nah, misalnya apakah suara dari pasangan Ganjar Mahfud itu akan beralih ke Anies Mohaimin kan begitu ya misalnya. Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama ya tadi karena secara positioning ya sebetulnya kan Ganjar Mahfud itu juga tidak betul-betul dalam posisi yang sama seperti Anies Mohaimin mengusung agenda perubahan. Nah, jadi itu yang pertama, pindah kepada pasangan Anies Mohaimin. Kedua kan isunya tidak selalu hanya isu soal itu saja begitu ya, soal memilih perubahan atau memilih keberlanjutan. Tentu dalam kampanye, apalagi kampanye di Indonesia itu akan muncul isu-isu lain juga sebetulnya pada akhirnya. Ya, misalnya kalau kita bicara pemilih Ganjar, kalau kita bicara basis masa PDIP ya, sebagai partai nasionalis. Nah, apakah kemudian akan berpindah dukungannya ke pasangan Anies Mohaimin yang ini bagaimanapun merepresentasikan kekuatan Islam sebetulnya ya, walaupun secara figur, secara partai ya masih ada Nasdem sebetulnya begitu ya, dan PKB kan juga relatif Islam yang tapi moderat ya. Tapi ada PKS di sana karena harus diingat salah satu masa PDIP dan PKS misalnya juga kalau menurut saya
masih belum bisa dipastikan bahwa kalaupun yang maju ke putaran kedua itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin, maka kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu suaranya ya yang tadinya memilih pasangan Ganjar Mahfud akan dengan mudah beralih kepada Anies Mohaimin. Demikian pula kalau kemudian misalnya pasangan Anies Mohaimin yang misalnya tidak masuk putaran kedua, gitu. Jadi kalau menurut saya masih belum kemudian bisa diketahui akan kemana larinya begitu ya, Bang Firman ya, melihat kemudian nasionalis dan juga agamis yang kemudian dibawa oleh masing-masing kandidat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kan kalau secara tipe memang belum diketahui begitu ya. Kalau kecenderungan, kalau kita melihat mungkin posisinya saat ini siapa yang sudah berada di posisi mendukung pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Apabila memang nanti ada dua paslon yang maju ke putaran kedua, pecahan suaranya kalau menurut kacamata Bang Firman yang berkemungkinan besar untuk bisa bergeser itu pasangan mana, kemana, dan juga kemana, Bang? Ya, kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya Ganjar Mahfud, kalau kemudian tidak maju ke putaran kedua, ya masih tadi yang kita diskusikan tidak bisa dipastikan sebetulnya akan kemudian memilih pada Anies misalnya atau sebaliknya kepada Prabowo. Demikian pula sama kalau misalnya pasangan Anies Mohaimin yang tidak maju ke putaran kedua, apakah kemudian akan otomatis memilih Ganjar Mahfud? Karena tadi misalnya begitu ya, persoalan-persoalan kan Anies Mohaimin itu selalu berada dalam posisi diametral dengan Prabowo Gibran. Itu kalau hanya bicara isu yang terkait dengan tadi perbedaan memandang antara sustainability keberlanjutan dengan AS. Apakah kemudian akan berpindah mendukung Ganjar Mahfud gitu ya, karena di situ ada PDIP dan PKB yang juga tidak terlalu sesuai secara ideologis misalnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya yang maju ke putaran kedua itu adalah Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, ini kan lebih akan sulit diprediksi lagi begitu ya. Karena keduanya kemudian tidak juga mengusung agenda yang full keberlanjutan misalnya. Apakah akan pindah semua ke Ganjar Mahfud kan belum tentu juga. Ya, jadi kalau menurut saya tidak mudah memang ya untuk melihat mana yang kemudian akan pindah. Walaupun ya kalau kemudian kita lihat secara kedekatan gitu ya, secara misalnya basis dukungan partai gitu ya, mungkin bisa kita analisis lebih mudah. Tapi kembali kan yang jadi soal hari ini kedekatan warga dengan partai itu relatif rendah. Kalau apathy ID kita misalnya di Indonesia itu bahkan hanya di angka 10-12%, sangat rendah. Jadi kalaupun kita melihat soal itu ya kedekatan ideologis gitu ya, secara basis partai ya tidak mudah juga untuk kemudian memprediksi bahwa partai nasionalis misalnya begitu ya, yang basisnya akan kemudian bergabung ke partai nasionalis. Karena juga ini kan juga soal koalisi. Nah, koalisi di Indonesia itu kan spektrumnya juga tidak ideologis gitu ya. Jadi gabungan. Kalau saya padanya kembali mengatakan nanti di putaran kedua itu memang kembali bahkan seakan-akan seperti akan menghitung ulang kembali. Karena tidak bisa dengan mudah memprediksi bahwa pasangan yang tidak maju ke putaran kedua itu pendukungnya akan mengalihkan dukungan pada salah satu kandidat. Even ya, walaupun misalnya katakanlah pasangan calon yang tidak masuk ke putaran kedua itu kemudian menyatakan dukungan, misalnya begitu ya, menyatakan dukungan kepada yang maju ke putaran kedua. Belum tentu juga ditunjukkan pada level elit. Belum menjadi jaminan bahkan sekalipun nantinya pasangan calon yang gagal di putaran pertama ini bisa mendukung salah satu paslon lain di putaran kedua, suaranya belum tentu ikut seperti itu ya, Bang Firman ya? Ya, karena variabel perilaku memilih itu kalau di Indonesia kan banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya soal
pada isu yang terkait dengan program. Jadi banyak variabel. Kembali tadi karakteristik pemilih di Indonesia itu memang tidak mudah ditebak sebetulnya gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan pilihan yang tidak didasarkan misalnya pada preferensi kepartaian atau kemudian preferensi juga. Sekali survei tercatat, kalau dari catatan saya 8 survei, ada 7 survei yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ada di posisi pertama begitu untuk elektabilitas. Bahkan ada juga yang sudah mengatakan angkanya di atas 50%, 51% sekian, yang mana artinya ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Kalau dari analisa Bang Firman, berkemungkinan tidak angka elektabilitas ini kemudian nantinya sama dengan apa yang menjadi hasil suara akhir, atau dari kacamata Anda tetap Pilpres ini akan berjalan 2 putaran? Ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Minimal di setengah provinsi di Indonesia, itu harus mendapatkan suara minimal 20%. Yang pemenang itu ya, kalau kemudian mau menang 1 putaran. Jadi menurut saya tidak mudah. Apalagi kalau kita lihat posisi hari ini ya, gitu ya, dengan berbagai isu yang sudah bermunculan sejak awal, bahwa kemudian benar kalau kita lihat mengacu kepada hasil-hasil bermunculan terus ya, dan bukan tidak mungkin kalau kemudian itu terus diamplifikasi begitu ya, dan kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasangan Prabowo Gibran, bisa menurunkan elektabilitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pertarungannya bisa jauh lebih kompetitif, begitu ya. Bukan hanya soal menjadi 2 putaran, tapi kemudian juga margin perbedaan suaranya antara pasangan 1, 2, dan 3 itu akan tidak berbeda jauh. Baik, terima kasih banyak Bang Firman Manan, pengamat politik, untuk obrolannya hari ini dalam program Tribun Fokus terkait bagaimana serangan atau negatif campaign tadi Abang ya, yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Mahfud. Bang Firman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali Bang Firman. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Fokus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribun Fokus lain. Untuk bahasan-bahasan lainnya masih dalam program Tribun Fokus. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Program Tribun Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamika politik masih terus terjadi jelang kontestasi Pilpres 2024, yang mana yang kita tahu pasangan Amin atau Anies Mohaimin ini kerap sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di On Focus. Terima kasih Mbak Nila. Bang Firman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, Timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari
Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya, saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya, tapi itu yang kita kenal sebagai strategi negative campaign. Bagaimana kemudian pasangan Amin itu memang mengkritisi ya apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan akan menjadi penerus dari pemerintahan saat ini. Karena itu memang konsisten atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negative campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Oke, sebagai sisi yang melihat perubahan, kemudian ini menjadi salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto, yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara positioning itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian itu menguntungkan dan merugikan, tentu harus dikonfirmasi, misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan. Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu. Maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan. Artinya kan itu salah satu program unggulan yang tentu juga akan menjadi bahan kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya, tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah kemudian soal gemoy ya, dan termasuk soal debat, karena isu debat itu kan kemudian bergeser pada seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat, dalam hal ini Mas Gibran, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah ini kan menyangkut citra dari figur. Nah kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur
dalam hal ini Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara gemoy itu kemudian kan kampanye negatif yang diusungnya adalah soal ini seakan-akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur. Jadi upaya untuk dalam tanda kutip ya, sebagai strategi kampanye mendowngrade keberadaan figur yang menjadi kompetitor. Sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, ini kan sedianya pasangan Ganjar Mahfud juga cukup mengamini IKN, kemudian mengatakan akan melanjutkan IKN begitu. Namun kalau dilihat dari positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini. Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang akan menjadi pewaris dari pemerintahan saat ini. Walaupun tadi misalnya ya soal isu IKN, karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, ini kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Beberapa hasil survei misalnya ya terakhir itu menunjukkan bahwa publik itu mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya, agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN, ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang? Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Muhaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan 2 ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Muhaimin kepada pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa, kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Ya, kalau ya karena ini kan baru beberapa isu ya. Jadi
saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya, karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda dengan isu dalam Pilpres Indonesia secara keseluruhan. Tetapi kalau polanya misalnya berhadapan-hadapan dengan petahana, nah itunya kan sama memang begitu ya. Kalau pada saat itu posisinya Pak Ahok sebagai petahana, maka secara positioning tentu mengkritisi apa yang menjadi agenda kebijakan program yang dijalankan oleh Pak Ahok dan tentu akan dilanjutkan kalau Pak Ahok terpilih. Nah demikian juga hari ini, walaupun Pak Jokowi memang tidak maju lagi ya, tetapi kan agenda keberlanjutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kalau terpilih nanti. Jadi kalau soal positioningnya, model kampanyenya dengan pola-pola negatif campaign itu ya ada kesamaan. Oke, kalau kita berbicara soal pemilu saat ini begitu ya, atau Pilpres lah khususnya, Bang Firman, kan potensinya adalah akan berjalan 2 putaran begitu, yang artinya nantinya apabila 2 pasangan lolos ke putaran kedua, ada suara dari paslon yang kemudian harus direbut oleh oleh 2 kandidat ini yang kemudian lolos ke putaran kedua. Ada kemungkinan dengan tidak diserangnya Ganjar Mahfud ini untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya Amin bisa lolos ke putaran kedua akan merebut suara dari paslon nomor urut 3 ini, Bang? Ya bisa saja, karena tentu saja siapapun ya pasangan calon yang masuk ke putaran kedua, ya katakanlah kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Amin yang masuk putaran kedua, tentu kan yang diperebutkan adalah basis pemilih yang tadinya adalah basis pemilih nomor 3. Ya. Dengan asumsi ya di putaran kedua itu tidak terjadi perubahan secara signifikan dukungan terhadap pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 kan begitu. Nah tapi kan kita belum tahu juga sebetulnya karena memang kan karakteristik pemilih di Indonesia itu kadang-kadang juga undecided votersnya atau swing votersnya itu juga tinggi ya. Jadi pemilih loyalnya justru tidak terlalu signifikan. Nah kalau begitu ya pertama tadi betul yang dikatakan bahwa ya tentu pertarungannya di putaran kedua itu adalah merebut basis suara yang dari pasangan yang tidak maju ke putaran kedua kan begitu. Kedua tentu ada swing voters, bisa saja ada peralihan suara. Nah misalnya apakah suara dari pasangan Ganjar Mahfud itu akan beralih ke Anies Mohaimin kan begitu ya misalnya. Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama ya tadi karena secara positioning ya sebetulnya kan Ganjar Mahfud itu juga tidak betul-betul dalam posisi yang sama seperti Anies Mohaimin mengusung agenda perubahan. Nah, jadi itu yang pertama karena secara tone campaign-nya berbeda. Jadi tidak automatically ya tidak otomatis kemudian akan berpindah kepada pasangan Anies Mohaimin. Kedua kan isunya tidak selalu hanya isu soal itu saja begitu ya, soal memilih perubahan atau memilih keberlanjutan. Tentu dalam kampanye, apalagi kampanye di Indonesia itu akan muncul isu-isu lain juga sebetulnya pada akhirnya. Ya, misalnya kalau kita bicara pemilih Ganjar, kalau kita bicara basis massa PDIP ya, sebagai partai nasionalis. Nah, apakah kemudian akan berpindah dukungannya ke pasangan Anies Mohaimin yang ini bagaimanapun merepresentasikan kekuatan Islam sebetulnya ya, walaupun secara figur, secara partai ya masih ada Nasdem sebetulnya begitu ya, dan PKB kan juga relatif Islam yang tapi moderat ya. Tapi ada PKS di sana. Karena harus diingat salah satu kesulitan secara ideologis ya selama ini kan adalah basis
menggabungkan basis massa PDIP dan PKS misalnya. Juga kalau menurut saya masih belum bisa dipastikan bahwa kalaupun yang maju ke putaran kedua itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin, maka kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu suaranya ya yang tadinya memilih pasangan Ganjar Mahfud akan dengan mudah beralih kepada Anies Muhaimin. Demikian pula kalau kemudian misalnya pasangan Anies Muhaimin yang misalnya tidak masuk putaran kedua, gitu. Jadi kalau menurut saya putaran kedua itu nanti akan kemudian ada suara-suara yang justru menjadi cair lagi, dan itu yang kita sebut sebagai swing voters. Masih belum kemudian bisa diketahui akan kemana larinya begitu ya, Bang Firman ya, melihat kemudian nasionalis dan juga agamis yang kemudian dibawa oleh masing-masing kandidat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kan kalau secara tipe memang belum diketahui begitu ya. Kalau kecenderungan, kalau kita melihat mungkin posisinya saat ini siapa yang sudah berada di posisi mendukung pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Apabila memang nanti ada dua paslon yang maju ke putaran kedua, pecahan suaranya kalau menurut kacamata Bang Firman yang berkemungkinan besar untuk bisa bergeser itu pasangan mana, kemana, dan juga kemana, Bang? Ya, kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya Ganjar Mahfud, kalau kemudian tidak maju ke putaran kedua, ya masih tadi yang kita diskusikan, tidak bisa dipastikan sebetulnya akan kemudian memilih pada Anies misalnya, atau sebaliknya kepada Prabowo. Demikian pula sama kalau misalnya pasangan Anies Muhaimin yang tidak maju ke putaran kedua, apakah kemudian akan otomatis memilih Ganjar Mahfud? Karena tadi misalnya begitu ya, persoalan-persoalan kan Anies Muhaimin itu selalu berada dalam posisi diametral dengan Prabowo Gibran. Itu kalau hanya bicara isu yang terkait dengan tadi perbedaan memandang antara sustainability keberlanjutan dengan change, dengan perubahan. Tapi kan misalnya ada isu-isu lain tadi, misalnya pemilih PKS, apakah kemudian akan berpindah mendukung Ganjar Mahfud, gitu ya, karena di situ ada PDIP dan PKB yang juga tidak terlalu sesuai secara ideologis misalnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya yang maju ke putaran kedua itu adalah Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, ini kan lebih akan sulit diprediksi lagi begitu ya. Karena keduanya kemudian tidak juga mengusung agenda yang full keberlanjutan misalnya. Apakah akan pindah semua ke Ganjar Mahfud, kan belum tentu juga. Jadi kalau menurut saya tidak mudah memang ya untuk melihat mana yang kemudian akan pindah. Walaupun ya kalau kemudian kita lihat secara kedekatan-kedekatan gitu ya, secara misalnya basis dukungan partai gitu ya, mungkin bisa kita analisis lebih mudah. Tapi kembali kan yang jadi soal hari ini, kedekatan warga dengan partai itu relatif rendah. Kalau apathy ID kita misalnya di Indonesia itu bahkan hanya di angka 10-12%, sangat rendah. Jadi kalaupun kita melihat soal itu ya kedekatan ideologis gitu ya, secara basis partai ya tidak mudah juga untuk kemudian memprediksi bahwa partai nasionalis misalnya begitu ya, yang basisnya akan kemudian bergabung ke partai nasionalis. Karena juga ini kan juga soal koalisi. Nah, koalisi di Indonesia itu kan spektrumnya juga tidak ideologis gitu ya. Jadi gabungan, ada nasionalisnya, ada Islamnya. Jadi juga kembali sangat bercampur gitu. Jadi kalau saya padanya kembali mengatakan nanti di putaran kedua itu memang kembali bahkan seakan-akan seperti akan menghitung ulang kembali. Karena tidak bisa dengan mudah memprediksi bahwa pasangan yang tidak maju ke putaran kedua itu pendukungnya akan mengalihkan dukungan pada salah satu kandidat. Even ya, walaupun misalnya katakanlah pasangan calon yang tidak
masuk ke putaran kedua itu kemudian menyatakan dukungan, misalnya begitu ya, menyatakan dukungan kepada yang maju ke putaran kedua. Belum tentu juga basis pemilih di putaran kedua itu akan ikut apa yang ditunjukkan pada level elit. Belum menjadi jaminan bahkan sekalipun nantinya pasangan calon yang gagal di putaran pertama ini bisa mendukung salah satu paslon lain di putaran kedua, suaranya belum tentu ikut seperti itu ya, Bang Firman ya? Ya, karena variabel perilaku memilih itu kalau di Indonesia kan banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya soal misalnya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh elitnya gitu ya, atau hanya mengacu pada isu yang terkait dengan program. Jadi banyak variabel. Kembali tadi karakteristik pemilih di Indonesia itu memang tidak mudah ditebak sebetulnya gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan pilihan yang tidak didasarkan misalnya pada preferensi kepartaian atau kemudian preferensi juga pada figur yang tadinya didukung sebelumnya. Oke, terakhir dari saya Bang Firman, kan kalau kita melihat dari survei, ada banyak sekali survei tercatat, kalau dari catatan saya 8 survei, ada 7 survei yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ada di posisi pertama begitu untuk elektabilitas. Bahkan ada juga yang sudah mengatakan angkanya di atas 50%, 51% sekian, yang mana artinya ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Kalau dari analisa Bang Firman, berkemungkinan tidak angka elektabilitas ini kemudian nantinya sama dengan apa yang menjadi hasil suara akhir, atau dari kacamata Anda tetap Pilpres ini akan berjalan 2 putaran? Ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Nah, sebaran itu kan minimal di setengah provinsi di Indonesia, itu harus mendapatkan suara minimal 20% yang pemenang itu ya, kalau kemudian mau menang 1 putaran. Jadi menurut saya tidak mudah, apalagi kalau kita lihat posisi hari ini ya, gitu ya, dengan berbagai isu yang sudah bermunculan sejak awal, bahwa kemudian benar kalau kita lihat mengacu pada hasil-hasil survei, pasangan Prabowo Gibran itu leading lah begitu ya sampai saat ini. Tetapi juga kan isu-isu yang kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari kampanye negatif itu kemudian juga sudah bermunculan terus ya, dan bukan tidak mungkin kalau kemudian itu terus diamplifikasi begitu ya, dan kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasangan Prabowo Gibran, bisa menurunkan elektabilitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pertarungannya bisa jauh lebih kompetitif begitu ya, bukan hanya soal menjadi 2 putaran, tapi kemudian juga margin perbedaan suaranya antara pasangan 1, 2, dan 3 itu akan tidak berbeda jauh. Baik, terima kasih banyak Bang Firman Manan, pengamat politik, untuk obrolannya hari ini dalam program Tribunnews on Focus terkait bagaimana serangan atau negatif campaign tadi Abang ya, yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Mahfud. Bang Firman, sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali Bang Firman. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribunnews on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribunnews on Focus lain. Untuk bahasan-bahasan lainnya masih dalam program Tribunnews on Focus. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran.
Program Tribunnews and Fokus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamika politik masih terus terjadi jelang kontestasi Pilpres 2024, yang mana yang kita tahu pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini kerap sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam, Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di On Focus. Terima kasih Mbak Nila. Bang Firman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, Timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya, saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya, tapi itu yang kita kenal sebagai strategi negative campaign. Bagaimana kemudian pasangan Amin itu memang mengkritisi ya apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan akan menjadi penerus dari pemerintahan saat ini. Karena itu memang konsisten atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negative campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Oke, sebagai sisi yang melihat perubahan, kemudian ini menjadi salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto, yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara positioning itu yang harus dilakukan. Nah, kemudian itu menguntungkan dan merugikan, tentu harus dikonfirmasi, misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Dan karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan. Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu. Maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan.
Artinya kan itu salah satu program unggulan yang tentu juga akan menjadi bahan kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya. Tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah kemudian soal gemoy ya, dan termasuk soal debat, karena isu debat itu kan kemudian bergeser pada seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat, dalam hal ini Mas Gibran, ya, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah ini kan menyangkut citra dari figur. Nah kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur, dalam hal ini Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara gemoy itu kemudian kan kampanye negatif yang diusungnya adalah soal ini seakan-akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur. Jadi upaya untuk dalam tanda kutip ya, sebagai strategi kampanye mendowngrade keberadaan figur yang menjadi kompetitor, sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, ini kan sedianya pasangan Ganjar Mahfud juga cukup mengamini IKN, kemudian mengatakan akan melanjutkan IKN begitu. Namun kalau dilihat dari positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini. Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang akan menjadi pewaris dari pemerintahan saat ini. Walaupun tadi misalnya ya soal isu IKN, karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, ini kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Beberapa hasil survei misalnya ya terakhir itu menunjukkan bahwa publik itu mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN, ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang? Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini
posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Mohaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan dua ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral, ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Mohaimin kepada pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Ya, kalau ya karena ini kan baru beberapa isu ya. Jadi saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya. Karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda dengan isu dalam Pilpres Indonesia secara keseluruhan. Tetapi kalau polanya misalnya berhadapan-hadapan dengan petahana, nah itunya kan sama memang begitu ya. Kalau pada saat itu posisinya Pak Ahok sebagai petahana, maka secara positioning tentu mengkritisi apa yang menjadi agenda kebijakan program yang dijalankan oleh Pak Ahok dan tentu akan dilanjutkan kalau Pak Ahok terpilih. Nah demikian juga hari ini, walaupun Pak Jokowi memang tidak maju lagi ya, tetapi kan agenda keberlanjutan itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari apa yang dilakukan oleh Prabowo Gibran kalau terpilih nanti. Jadi kalau soal positioningnya model kampanyenya dengan pola-pola negatif campaign itu ya ada kesamaan. Oke, kalau kita berbicara soal pemilu saat ini begitu ya, atau Pilpres lah khususnya Bang Firman, kan potensinya adalah akan berjalan 2 putaran begitu, yang artinya nantinya apabila 2 pasangan lolos ke putaran kedua, ada suara dari paslon yang kemudian harus direbut oleh oleh 2 kandidat ini yang kemudian lolos ke putaran kedua. Ada kemungkinan tidak diserangnya Ganjar Mahfud ini untuk kemudian membuka peluang bahwa nantinya Amin bisa lolos ke putaran kedua akan merebut suara dari paslon nomor urut 3 ini, Bang? Ya bisa saja, karena tentu saja siapapun ya pasangan calon yang masuk ke putaran kedua, ya katakanlah kalau misalnya pasangan Prabowo Gibran dan pasangan Amin yang masuk putaran kedua, tentu kan yang diperebutkan adalah basis pemilih yang tadinya adalah basis pemilih nomor 3. Ya. Dengan asumsi ya di putaran kedua itu tidak terjadi perubahan secara signifikan dukungan terhadap pasangan nomor 1 dan pasangan nomor 2 kan begitu. Nah tapi kan kita belum tahu juga sebetulnya karena memang kan karakteristik pemilih di Indonesia itu kadang-kadang juga undecided voters-nya atau swing voters-nya itu juga tinggi ya. Jadi pemilih loyalnya justru tidak terlalu signifikan. Nah kalau begitu ya pertama tadi betul yang dikatakan bahwa ya tentu pertarungannya di putaran kedua itu adalah merebut basis suara yang dari pasangan yang tidak maju ke putaran kedua kan begitu. Kedua tentu ada swing voters, bisa saja ada peralihan suara. Nah misalnya apakah suara dari pasangan Ganjar Mahfud itu akan beralih ke Anies Mohaimin kan begitu ya misalnya. Belum tentu juga sebetulnya gitu ya. Yang pertama ya tadi karena secara positioning ya sebetulnya kan Ganjar Mahfud itu juga tidak betul-betul dalam posisi yang sama seperti Anies Mohaimin mengusung agenda perubahan. Nah, jadi itu yang pertama karena secara tone campaign-nya berbeda.
Jadi tidak automatically ya, tidak otomatis kemudian akan berpindah kepada pasangan Anies Mohaimin. Kedua kan isunya tidak selalu hanya isu soal itu saja begitu ya, soal apa memilih perubahan atau memilih keberlanjutan. Tentu dalam kampanye, apalagi kampanye di Indonesia itu akan muncul isu-isu lain juga sebetulnya pada akhirnya. Ya, misalnya kalau kita bicara pemilih Ganjar, kalau kita bicara basis masa PDIP ya, sebagai partai nasionalis. Nah, apakah kemudian akan berpindah dukungannya ke pasangan Anies Mohaimin yang ini bagaimanapun merepresentasikan kekuatan Islam sebetulnya ya, walaupun secara figur, secara partai ya masih ada Nasdem sebetulnya begitu ya, dan PKB kan juga relatif Islam yang tapi moderat ya. Tapi ada PKS di sana karena harus diingat salah satu kesulitan secara ideologis ya selama ini kan adalah basis menggabungkan basis masa PDIP dan PKS misalnya. Juga kalau menurut saya masih belum bisa dipastikan bahwa kalaupun yang maju ke putaran kedua itu adalah pasangan Prabowo Gibran dan Anies Mohaimin, maka kemudian pasangan Ganjar Mahfud itu suaranya ya yang tadinya memilih pasangan Ganjar Mahfud akan dengan mudah beralih kepada Anies Mohaimin. Demikian pula kalau kemudian misalnya pasangan Anies Mohaimin yang misalnya tidak masuk putaran kedua, gitu. Jadi kalau menurut saya putaran kedua itu nanti akan kemudian ada suara-suara yang justru menjadi cair lagi, dan itu yang kita sebut sebagai swing voters. Masih belum kemudian bisa diketahui akan kemana larinya begitu ya, Bang Firman ya, melihat kemudian nasionalis dan juga agamis yang kemudian dibawa oleh masing-masing kandidat. Dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang. Ini kan kalau secara tipe memang belum diketahui begitu ya. Kalau kecenderungan, kalau kita melihat mungkin posisinya saat ini siapa yang sudah berada di posisi mendukung pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3. Apabila memang nanti ada dua paslon yang maju ke putaran kedua, pecahan suaranya kalau menurut kacamata Bang Firman yang berkemungkinan besar untuk bisa bergeser itu pasangan mana, kemana, dan juga kemana, Bang? Ya, kalau misalnya kita lihat tadi ya, misalnya Ganjar Mahfud, kalau kemudian tidak maju ke putaran kedua, ya masih tadi yang kita diskusikan, tidak bisa dipastikan sebetulnya akan kemudian memilih pada Anies misalnya, atau sebaliknya kepada Prabowo. Demikian pula sama kalau misalnya pasangan Anies Mohaimin yang tidak maju ke putaran kedua, apakah kemudian akan otomatis memilih Ganjar Mahfud? Karena tadi misalnya begitu ya, persoalan-persoalan kan Anies Mohaimin itu selalu berada dalam posisi diametral dengan Prabowo Gibran. Itu kalau hanya bicara isu yang terkait dengan tadi perbedaan memandang antara sustainability keberlanjutan dengan change, dengan perubahan. Tapi kan misalnya ada isu-isu lain tadi, misalnya pemilih PKS, apakah kemudian akan berpindah mendukung Ganjar Mahfud, gitu ya, karena di situ ada PDIP dan PKB yang juga tidak terlalu sesuai secara ideologis, misalnya begitu. Atau bahkan kalau misalnya yang maju ke putaran kedua itu adalah Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Nah, ini kan lebih akan sulit diprediksi lagi begitu ya, karena keduanya kemudian tidak juga mengusung agenda yang full keberlanjutan misalnya. Apakah akan pindah semua ke Ganjar Mahfud kan belum tentu juga. Jadi kalau menurut saya tidak mudah memang ya untuk melihat mana yang kemudian akan pindah. Walaupun ya kalau kemudian kita lihat secara kedekatan gitu ya, secara misalnya basis dukungan partai gitu ya, mungkin bisa kita analisis lebih mudah. Tapi kembali kan yang jadi soal hari ini kedekatan
warga dengan partai itu relatif rendah. Kalau apathy ID kita misalnya di Indonesia itu bahkan hanya di angka 10-12%, sangat rendah. Jadi kalaupun kita melihat soal itu ya kedekatan ideologis gitu ya, secara basis partai ya tidak mudah juga untuk kemudian memprediksi bahwa partai nasionalis misalnya begitu ya, yang basisnya akan kemudian bergabung ke partai nasionalis. Karena juga ini kan juga soal koalisi. Nah, koalisi di Indonesia itu kan spektrumnya juga tidak ideologis gitu ya. Jadi gabungan ada nasionalisnya, ada Islamnya. Jadi juga kembali sangat bercampur gitu. Jadi kalau saya padanya kembali mengatakan nanti di putaran kedua itu memang kembali bahkan seakan-akan seperti akan menghitung ulang kembali karena tidak bisa dengan mudah memprediksi bahwa pasangan yang tidak maju ke putaran kedua itu pendukungnya akan mengalihkan dukungan pada salah satu kandidat. Even ya, walaupun misalnya katakanlah pasangan calon yang tidak masuk ke putaran kedua itu kemudian menyatakan dukungan, misalnya begitu ya, menyatakan dukungan kepada yang maju ke putaran kedua. Belum tentu juga basis pemilih di putaran kedua itu akan ikut apa yang ditunjukkan pada level elit. Belum menjadi jaminan bahkan sekalipun nantinya pasangan calon yang gagal di putaran pertama ini bisa mendukung salah satu paslon lain di putaran kedua, suaranya belum tentu ikut seperti itu ya, Bang Firman ya? Ya, karena variabel perilaku memilih itu kalau di Indonesia kan banyak sekali gitu. Jadi bukan hanya soal misalnya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh elitnya gitu ya, atau hanya mengacu pada isu yang terkait dengan program. Jadi banyak variabel. Kembali tadi karakteristik pemilih di Indonesia itu memang tidak mudah ditebak sebetulnya gitu ya. Dia bisa dengan mudah mengalihkan pilihan yang tidak didasarkan misalnya pada preferensi kepartaian atau kemudian preferensi juga pada figur yang tadinya didukung sebelumnya. Oke, terakhir dari saya Bang Firman, kan kalau kita melihat dari survei, ada banyak sekali survei tercatat, kalau dari catatan saya 8 survei, ada 7 survei yang mengatakan bahwa pasangan Prabowo Gibran ada di posisi pertama begitu untuk elektabilitas. Bahkan ada juga yang sudah mengatakan angkanya di atas 50%, 51% sekian, yang mana artinya ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Kalau dari analisa Bang Firman, berkemungkinan tidak angka elektabilitas ini kemudian nantinya sama dengan apa yang menjadi hasil suara akhir, atau dari kacamata Anda tetap Pilpres ini akan berjalan 2 putaran? Ya, kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Nah, sebaran itu kan minimal di setengah provinsi di Indonesia, itu harus mendapatkan suara minimal 20% yang pemenang itu ya, kalau kemudian mau menang 1 putaran. Jadi menurut saya tidak mudah, apalagi kalau kita lihat posisi hari ini ya, gitu ya, dengan berbagai isu yang sudah bermunculan sejak awal, bahwa kemudian benar kalau kita lihat mengacu pada hasil-hasil survei, pasangan Prabowo Gibran itu leading lah begitu ya sampai saat ini. Tetapi juga kan isu-isu yang kemudian dimanfaatkan sebagai bagian dari kampanye negatif itu kemudian juga sudah bermunculan terus ya, dan bukan tidak mungkin kalau kemudian itu terus diamplifikasi begitu ya, dan kemudian tidak mampu diantisipasi oleh pasangan Prabowo Gibran, bisa menurunkan elektabilitasnya. Nah, kalau itu yang terjadi, bahkan pertarungannya bisa jauh lebih kompetitif begitu ya, bukan hanya soal menjadi 2 putaran, tapi kemudian juga margin perbedaan suaranya antara pasangan 1, 2, dan 3 itu akan tidak berbeda jauh. Baik, terima kasih banyak Bang Firman Manan, pengamat politik, untuk obrolannya hari ini dalam program Tribunnews on Focus terkait bagaimana serangan atau negatif campaign tadi Abang ya, yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 terhadap pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Mahfud. Bang Firman, sekali lagi terima kasih
atas kebersamaan kita hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi. Selamat beraktivitas kembali, Bang Firman. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun News on Focus hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan program Tribun News on Focus lain. Untuk bahasan-bahasan lainnya masih dalam program Tribun News on Focus. Saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa, saya tetap membayangkan akan 2 putaran. Karena memang kan tidak mudah. Tidak hanya sekedar syarat 50% plus 1 itu ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 45 kan juga soal sebaran. Program Tribun News on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, saat ini dinamika politik masih terus terjadi jelang kontestasi Pilpres 2024, yang mana yang kita tahu pasangan Amin atau Anies Muhaimin ini kerap sekali melakukan serangan-serangan begitu ya terhadap pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran, mulai dari permasalahan IKN, kemudian soal dinasti politik, citra gemoy dari Prabowo, sampai yang terakhir adalah masalah debat Capres dan juga Cawapres. Hal ini justru terlihat berbeda jika dibandingkan dengan sikap Timnas Amin atau pasangan nomor urut 1 ini terhadap pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam Tribuners, saya sudah tersambung bersama dengan pengamat politik. Ada Bang Firman Manan dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Firman, terima kasih sudah bergabung. Selamat datang di On Focus. Terima kasih Mbak Nila. Bang Firman sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Bang, ini saya ingin membahas terkait bagaimana kemudian serangan dilakukan begitu ya terhadap pasangan Prabowo Gibran oleh Timnas Amin. Pasangan nomor urut 1, Timnasnya termasuk juga dengan Capres dan juga Cawapresnya. Saya mau minta pengantar dari Bang Firman terlebih dahulu. Apakah sebagai pengamat Bang Firman juga mengamati bahwa kerap kali pasangan nomor urut 1 ini melakukan serangan terhadap pasangan nomor urut 2, Bang? Ya, saya membahasakannya mungkin bukan serangan ya, tapi itu yang kita kenal sebagai strategi negatif campaign. Bagaimana kemudian pasangan Amin itu memang mengkritisi ya apa yang menjadi katakanlah program pemerintah saat ini, ya, kebijakan program, dan kemudian figur-figur yang diasosiasikan akan menjadi penerus dari pemerintahan saat ini. Karena itu memang konsisten atau sesuai dengan positioning dari pasangan Amin yang membawa message perubahan. Sejak awal kan memang pasangan Amin itu pesan kampanyenya adalah melakukan perubahan. Artinya dengan demikian dia berada pada posisi diametral dengan pemerintahan saat ini. Dan figur-figur yang kemudian akan meneruskan atau diasosiasikan tentu akan membawa pesan sustainability, keberlanjutan dari pemerintahan saat ini, yang pasangan itu adalah pasangan Prabowo Gibran. Jadi saya pikir sesuatu yang wajar memang sebagai strategi kampanye, kemudian pasangan Amin itu melakukan negatif campaign, ya, pola kampanye negatif dengan melakukan kritik terhadap kebijakan program yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, karena mereka mengusung isu perubahan yang tentu berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini, dan terhadap figur-figur yang diasosiasikan atau dipersepsikan publik akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Oke, sebagai sisi yang melihat perubahan, kemudian ini menjadi salah satu strategi juga yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1. Bang Firman, ini kan kalau kita menyoroti ada soal IKN begitu kan, kemudian yang juga
disoroti oleh pasangan nomor 1 adalah citra gemoy dari Prabowo Subianto. Yang juga terakhir adalah soal debat. Sempat disampaikan oleh pasangan nomor urut 2 yang meminta debat tanpa cawapres secara khusus adalah pasangan nomor urut 1. Kemudian dibantah dan hal tersebut kemudian menjadi salah satu hal yang juga disorot oleh publik. Strategi-strategi dengan menyerang IKN, kemudian citra gemoy Prabowo, menurut Bang Firman, apakah ini juga menjadi salah satu strategi yang baik yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 atau justru ini merugikan untuk pasangan nomor urut 1, Bang? Ya, secara positioning itu yang harus dilakukan. Kemudian itu menguntungkan dan merugikan, tentu harus dikonfirmasi, misalnya berdasarkan data survei, misalnya begitu ya. Tapi misalnya soal IKN, karena IKN itu tentu menjadi salah satu program prioritas kan dari pemerintahan Jokowi saat ini. Dan karena belum selesai, maka dia harus dilanjutkan. Kalau pemerintahan yang terpilih nanti itu adalah pemerintahan yang mengedepankan agenda keberlanjutan. Nah, dalam hal ini tentu adalah pasangan Prabowo Gibran. Sementara pasangan Amin kan tidak dalam posisi itu. Maka wajar kemudian mereka mengkritisi, apalagi ini program prioritas yang kemudian perlu keberlanjutan. Artinya kan itu salah satu program unggulan yang tentu juga akan menjadi bahan kampanye dari pasangan Prabowo Gibran. Dalam perspektif positifnya kan begitu ya, tentu Prabowo Gibran itu kan bicara apa hal-hal positif kalau kemudian IKN itu berlanjut. Nah tentu pasangan Amin harus berada dalam posisi mengkritisi keberadaan IKN itu. Nah, kalau kita melihat dalam strategi kampanye, ya, dalam posisi mereka positioningnya sebagai melakukan perubahan. Nah kemudian soal gemoy ya, dan termasuk soal debat, karena isu debat itu kan kemudian bergeser pada seakan-akan ada cawapres yang tidak siap untuk kemudian melakukan debat, dalam hal ini Mas Gibran, sehingga ada semacam isu bahwa KPU melakukan perubahan demi kepentingan itu. Nah ini kan menyangkut citra dari figur. Nah kalau IKN itu kan soal program. Kalau soal gemoy dan soal debat itu mengarah kepada kampanye negatif ya terhadap figur, dalam hal ini Prabowo Gibran. Jadi kalau bicara gemoy itu kemudian kan kampanye negatif yang diusungnya adalah soal misalkan akan membahas hal-hal yang sifatnya artifisial, tidak substansial. Kan beberapa kali pasangan Amin itu mengatakan harusnya kampanye lebih banyak bicara hal-hal yang substansial, soal isu visi, misi, program dibandingkan hal-hal yang bersifat artifisial seperti gemoy itu. Demikian juga dengan debat kan, karena mengarah pada figur. Jadi upaya untuk dalam tanda kutip ya sebagai strategi kampanye mendowngrade keberadaan figur yang menjadi kompetitor, sehingga di sisi lain kemudian itu tentu akan menaikkan elektabilitas lah ya pasangan Amin sebagai figur di sisi lain. Kalau melihat soal IKN ini, Bang Firman, ini kan sedianya pasangan Ganjar Mahfud juga cukup mengamini IKN, kemudian mengatakan akan melanjutkan IKN begitu. Namun kalau dilihat dari positioning perubahan yang dibawa oleh Anies Baswedan, mengapa kemudian yang lebih condong diserang adalah pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan nomor urut 3? Dalam hal ini, dalam hal IKN, menurut analisis Bang Firman seperti apa? Ya, karena pasangan nomor 2 itu yang saat ini bahkan diasosiasikan oleh publik sebagai pelanjut pemerintahan saat ini. Jadi bahkan kalau menurut saya pasangan Ganjar Mahfud itu tidak lagi ya dilihat oleh publik sebagai kandidat yang akan menjadi pewaris dari pemerintahan saat ini. Walaupun tadi misalnya ya soal isu IKN, karena memang problemnya pasangan Ganjar Mahfud itu memang tidak bisa dalam posisi seperti Amin betul-betul mengusung agenda perubahan. Nah, itu kan problem positioning memang, karena positioning perubahan itu sudah secara penuh itu diklaim lah ya oleh pasangan Amin ya, Anies Muhaimin. Jadi dan ya itu kenapa kemudian tidak ke Ganjar, karena Ganjar
Mahfud hari ini posisinya tidak lagi diasosiasikan sebagai pelanjut. Beberapa hasil survei misalnya ya terakhir itu menunjukkan bahwa publik itu mempersepsi Prabowo Gibran yang akan melanjutkan ya, agenda kebijakan program dari pemerintahan saat ini. Tentu saja salah satunya soal IKN. Jadi walaupun Pak Ganjar mengatakan juga akan melanjutkan IKN, ya, tetapi ini kan soal persepsi publik dalam kampanye yang melihat bahwa yang terasosiasi dengan Presiden Jokowi hari ini adalah pasangan Prabowo Gibran. Artinya serangan atau mungkin kemudian negatif campaign yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 dengan menyerang dalam tanda kutip begitu ya Bang Firman terhadap pasangan nomor urut 2 secara terlihatnya adalah memang tujuannya untuk meraup suara dari pasangan nomor urut 2 atau ada juga untuk mempengaruhi elektabilitas dan popularitas yang sekarang dimiliki oleh pasangan nomor urut 2, Bang? Betul, karena kan pertarungannya sebetulnya kalau kita mau sederhanakan dalam kontestasi elektoral itu kan agendanya hanya 2. Ya. Yang pertama agenda keberlanjutan, yang kedua agenda perubahan. Nah, agenda keberlanjutan itu hari ini posisinya ada di pasangan Prabowo Gibran. Sementara agenda perubahan itu ada di Anies Mohaimin. Jadi memang kalau kita bicara pertarungan 2 ide besar itu gitu ya dalam kontestasi elektoral ya memang menjadi sangat wajar. Kenapa kemudian seakan-akan kalau negatif campaign itu lebih banyak diarahkan oleh pasangan Anies Mohaimin kepada pasangan Prabowo Gibran dibandingkan kepada pasangan Ganjar Mahfud. Kalau Bang Firman mengamati apa yang kemudian dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, kita melihat ketika bagaimana Anies Baswedan berada di pemilihan gubernur beberapa waktu lalu, kan dari hasil survei juga berada di bawah, kemudian dengan sedikit isu yang dibawa, kemudian bisa membawa Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apakah kemudian strategi ini cukup mirip dengan strategi yang dipakai pada saat menjadi gubernur? Kalau dari kacamata Bang Firman? Ya, kalau ya karena ini kan baru beberapa isu ya. Jadi saya tidak melihat ada terlalu kemiripan begitu ya. Karena tentu polanya juga menjadi berbeda. Karena misalnya karakteristik pemilih DKI tentu berbeda dengan karakteristik pemilih Indonesia secara keseluruhan. Karena kita tahu kalau karakteristik pemilih DKI, daerah perkotaan apalagi metropolitan ya, isu-isunya tentu berbeda